Baik, terima kasih rekan di studio dan pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa di tahun 2026 pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekolah rakyat menjadi 24,9 triliun. Dan hal ini berarti menjadi naik 256% dari tahun ini yang sebesar hanya 7 triliun rupiah. Lantas besarnya anggaran ini juga apakah telah diimbangi dari kesiapan baik dari pelaku-pelakunya maupun juga pemdanya? Dan bagaimana Komisi 8 menanggapi akan hal ini, dan telah bergabung bersama saya untuk membahasnya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi dari Gerindra maksud kami, Abdul Wahid. Bapak Abdul, bagaimana ketanggapan Bapak terkait naiknya anggaran ini, Pak? Jadi alhamdulillah ya, jadi Pak Presiden telah menaikkan anggaran sekolah rakyat yang ini adalah program yang sangat bagus ya, program beliau untuk melaksanakan konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 ya, yaitu kemiskinan ditanggung oleh dibiayai oleh negara. Dan ini terus terang sekolah rakyat ini sudah berjalan. Kemarin memang anggarannya terbatas karena anggaran itu fokus kemarin kepada pelaksanaan uji coba yang sudah dilaksanakan di balai-balai ya oleh Kementerian Sosial, yaitu balai-balai itu dirubah menjadi sekolah rakyat dan disiapkan untuk termasuk mebler, termasuk alat perlengkapan yang lain, dan merenovasi itu memang terbatas. Jadi untuk tahun 2026 yang akan datang, itu kemarin di APBN sudah sampaikan bahwa ini akan naik menjadi kurang lebih sampai 200% ya, atau berapa itu? 200% itu memang Pak Presiden sudah menyampaikan kepada Kementerian Sosial, dan termasuk termasuk kaitannya dengan instruksi daripada Bapak Presiden, Bupati Wali Kota seluruh Indonesia untuk menyiapkan lahan, yaitu minimal 5 hektar, maksimal sampai 20 hektar untuk membangun sekolah rakyat. Ini adalah anggaran tersebut, tujuannya adalah untuk pembangunan sekolah rakyat, dan diharapkan sekolah rakyat ini mulai dibangun tahun 2026 dan secepatnya akan bisa selesai dan bisa dilaksanakan terwujudnya sekolah rakyat yang sebenarnya, begitu. Sejauh mana Pak kesiapan yang sudah dilakukan pemerintah? Jadi pemerintah sudah menyampaikan kepada Bupati Wali Kota, dan saya amati sendiri, tahu sendiri pada Kementerian Sosial banyak yang sudah mendaftarkan kepada kementerian, tapi jumlahnya sampai hari ini sudah berapa persen kami tidak tahu tepatnya. Yang jelas kami tahu sendiri pada saat kami ketemu menteri, dan kami juga sering pada kunjungan ke daerah-daerah, bahwa Bupati Wali Kota sangat antusias sekali dan menyiapkan lahan, ada yang 5 sampai hektar, ada yang 10 hektar, ada yang 20 hektar. Artinya kalau memang sampai ke 10 hektar itu akan lebih lengkap fasilitasnya, dari mulai sekolahan sampai laboratorium sampai mes ya, penginapan untuk asrama untuk anak-anak siswa tersebut, dan termasuk dapur, dan termasuk tempat olahraga, dari mulai lapangan sepak bola, lapangan tenis, lapangan voli, futsal, itu akan disiapkan. Itu perencanaan saya begitu. Pak, terakhir Bapak terkait dengan langkah konkret dari DPR sendiri untuk memastikan bahwa ini berjalan sesuai rencana. Jadi saya lihat langkah konkretnya pemerintah, terutama dari Kementerian Sosial, sudah disiapkan, dan sekarang itu termasuk rekrutmen guru sudah disiapkan, dan termasuk kerjasama dengan Bupati Wali Kota sampai kepala desa untuk mengambil anak-anak yang memang benar-benar miskin ekstrim, untuk benar-benar didata dan untuk disiapkan untuk menjadi bisa sekolah di sekolah rakyat tersebut. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih ya. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Abdul Wahid. Dan terima kasih atas perhatian Anda, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.